Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 2. Bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, marilah kita belajar. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan dengan tepat. 2. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. 3. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan tepat. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan benar. 5. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan tepat. 6. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. 7. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. 8. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dasar pada tari merak dengan benar. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1845, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran itu, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan, namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica, organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa tentara Nica. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa itu lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan demi mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area. Terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumrejen, dan Konferensi Meja Bundar, KMB. Perjanjian Linggarjati, 15 November 1946 – 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus.
Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Moe akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renneville. 8 Desember 1947 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renneville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara, KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Her Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Hasil perundingan Renneville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumregen, 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Regen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar, KMB. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata, diksi, yang tepat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. 1. Seluruh bangsa Indonesia. S. Subjek. Mempertahankan. P. Predikat. Kemerdekaan. O. Objek. 2. Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. S. Subjek. Memproklamasikan. P. Predikat. Kemerdekaan Indonesia. O. Objek. Di Jakarta. K. Keterangan. Isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya. Apa? Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Mengapa? Ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Siapa?
pimpinan Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia bersenjata menyerahkan diri. Bagaimana? Pertempuran berlangsung dahsyat. Pasukan Inggris menggempur dari laut dan darat. Kapan? Tanggal 10 November 1945. Di mana? Di kota Surabaya. Isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Mengapa diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya AFNI yang dibonceng Nica ke Indonesia? Siapa? Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Windschermehorn, Inggris diwakili oleh Lord Killearn. Bagaimana? Belanda mengakui secara de facto wilayah RI dan meninggalkan wilayah RI. Sepakat membentuk RIS dan tergabung dalam persemakmuran. Kapan? 15 November 1946, 25 Maret 1947. Di mana? Linggarjati, Jawa Barat. Makna persatuan dan kesatuan. 1. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta berbaur hidup secara berdampingan. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan saling tolong-menolong, dan bersikap nasionalisme. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup rukun antara sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Ikut serta dalam kegiatan desa, seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. 3. Menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. 4. Ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. 5. Saling menghormati antara sesama manusia, khususnya kepada orang tua. 6. Saling menghargai pendapat seseorang. Amati gambar berikut ini. Nama hewan, ayam. Ciri-ciri: memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: dataran lapang yang kering namun bisa juga ditempati lembab. Nama hewan, bebek. Ciri-ciri: memiliki paruh berbentuk sudu, leher panjang, kaki berselaput, bulu berlapis liling, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat: di darat, seperti di daerah kering maupun air, serta daerah berlumpur. Amati gambar berikut ini. Nama hewan, cecak. Ciri-ciri: panjang 7 hingga 15 cm, memiliki kaki yang merekat untuk memanjat, dapat mematahkan ekor, memiliki lidah panjang. Ciri-ciri habitat: hidup di sela-sela interior rumah, di alam bebas. Cecak dapat ditemui di kayu dan pepohonan di daerah yang hangat dan lembab. Nama hewan, cumi-cumi. Ciri-ciri: hidup di air, berenang, menggunakan tentakel, mengeluarkan tinta untuk melindungi diri, tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri habitat: perairan air asin. Ciri khusus hewan. Ciri khusus: memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Contohnya kelelawar, lumba-lumba dan paus. Ciri khusus: menyesuaikan diri dengan kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Tujuannya untuk menghindari dari pemangsa. Contohnya belalang, belalang sembah. Ciri khusus: memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan memudahkannya mendapatkan mangsa. Contoh, bunglon. Ciri khusus hewan. Ciri khusus:
untuk melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan keampuhan autotomi, memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Contoh, cicak, tokek. Ciri khusus: memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan memangsanya. Contohnya, terenggiling, kaki seribu. Ciri khusus: dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Contoh, cumi-cumi dan gurita. Ciri khusus hewan. Ciri khusus: mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh, walang sangit. Ciri khusus: memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Contohnya, landak. Ciri khusus: memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Contoh, kalajengking. Ciri khusus hewan. Ciri khusus: memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata. Telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Contoh, unta. Ciri khusus: memiliki kemampuan menggembungkan tubuh, dan memiliki duri-duri yang beracun untuk perlindungan diri. Contohnya, ikan buntal. Ciri khusus: memiliki paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya untuk mencari makan di lumpur. Memiliki kaki berselaput untuk berenang. Memiliki bulu berlapis lilin yang berfungsi agar tidak basah saat berenang. Contoh, bebek. Perhatikan gambar berikut. Tari merak. Tari merak adalah salah satu tarian rakyat tradisional yang asalnya dari Jawa Barat. Tari merak ini diciptakan oleh Raden Cep Somantri sekitar tahun 1950. Burung merak inilah yang menginspirasi tarian merak. Dari namanya, tari merak adalah sebuah tarian yang dengan jelas menggambarkan dan melambangkan gerakan merak yang elegan. Tarian merak dapat dilakukan sendiri atau dalam kelompok. Para penari dari tarian yang indah ini mengenakan sebuah syal yang menampilkan ekor burung merak dengan warna-warni yang indah. Selain itu, para penari juga mengenakan mahkota dengan kepala mahkota seperti merak. Setiap gerakan dalam tarian ini sangat bermakna dan memiliki pancaran bahagia. Tari merak melambangkan keindahan alam dan makhluk-makhluknya. Gerakan lemah gemulai dari sang penari merak menjadi ciri khas tersendiri dari pertunjukan tari merak. Sesekali, mereka menampilkan gerakan layaknya seekor burung yang sedang melompat. Gerakan tari merak semakin terkesan mempesona ketika penari merak menari sambil membentang sepasang sayap yang penuh warna. Beberapa nama gerakan yang ada dalam tari merak antara lain sebagai berikut. Gerakan kepala. 1. Galier adalah gerakan yang memutarkan kepala. 2. Gile adalah gerakan menggoyangkan kepala ke kanan dan ke kiri. Gerakan tangan. 1. Ukel adalah gerakan memutarkan tangan. 2. Selut adalah gerakan tangan kanan dan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. 3. Tepak bahu adalah gerakan tangan yang menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau dua tangan dan bahkan dua tangan saling bergantian. 4. Capang adalah gerakan tangan yang membengkokkan salah satu dari tangan. 5. Nyawang adalah gerakan tangan yang menandakan bahwa sedang melihat keadaan yang jauh. 6. Lontang kiri kanan adalah gerakan tangan yang menggunakan dua tangan dan digerakkan saling bergantian. Beberapa nama gerakan yang ada dalam tari merak antara lain sebagai berikut. Gerakan kaki 1. Duduk deku adalah melipat dua kaki ke dalam. 2. Suster adalah gerakan kaki yang bergeser ke arah kanan dan kiri. 3. Sirik adalah gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kedua kaki dengan bersamaan. Gerak gabungan. Mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki.
Dalam gerakan bersamaan ini menggunakan tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan kaki kiri, begitu pun sebaliknya. Pola lantai. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari. Pola lantai juga dapat menggunakan properti yang digunakan oleh penari, baik jenis penyajian tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Properti yang digunakan penari dapat membentuk desain atas maupun desain bawah. Beberapa contoh pola lantai diantaranya: 1. Pola lantai yang dipergunakan dalam tari piring adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. 2. Tari saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus. 3. Pada tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. 4. Tari kecak dari Bali merupakan salah satu jenis tari ritual dengan menggunakan pola lantai garis melengkung membentuk lingkaran. 5. Tari Seudati dari Aceh menggunakan pola gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan zigzag. 6. Tari Jaipong dari Jawa Barat menggunakan pola lantai lurus dan pola lantai zigzag. 7. Pola lantai tari Bedaya Ketawang menggunakan pola lantai gawang motor mabur, pesawat terbang. 8. Tari Tayub dari Jawa, tari Gandrung dari Sasak, joget bumbung dari Bali, gareng laman dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung.